Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Pendeta Sepnopiana Silitonga kembali boleh membawa kita dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan berdasarkan Nats Almanak Gereja Kalimantan Evangelis untuk hari ini Jumat 18 Agustus tahun 2023. Yaitu dari kitab Yesaya 63 ayat 1-6. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, nyatakanlah apa yang menjadi isi hatimu melalui firman-Mu yang saat ini kami akan baca dan renungkan. Biarlah kami boleh menerima suara Tuhan, isi hati-Mu, dan kami dimampukan untuk boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Khususnya dalam kami menjalani satu hari baru pemberian Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 63 ayat 1-6 di bawah perikop hukuman pembalasan atas Edom, firman Tuhan berbunyi demikian. Siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bozra dengan baju yang merah, dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar? Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Mengapakah pakaianmu semerah itu dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur? Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku, dan seluruh pakaianku telah cemar. Sebab hari pembalasan telah kurencanakan dan tahun penuntutan bela telah datang. Aku melayangkan pandanganku, tidak ada yang menolong. Aku tertegun, tidak ada yang membantu. Lalu tanganku memberi aku pertolongan, dan kehangatan amarahku itulah yang membantu aku. Aku memijak-mijak bangsa-bangsa dalam murkaku, menghancurkan mereka dalam kehangatan amarahku, dan membuat semburan darah mereka mengalir ke tanah. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah yang bertindak, Allah yang adil, Allah yang turun tangan untuk menolong umatnya. Inilah janji dalam pengharapan yang disampaikan Nabi Yesaya kepada umatnya. Kalau membaca nats ini, memang gambaran Allah terlihat cukup keras dan mengerikan dalam pembalasan yang dilakukannya. Dipilihnya Edom bisa jadi menunjuk secara langsung kepada bangsa Edom itu sendiri, dengan salah satu kota terpentingnya yaitu Bozra, tetangga sebelah selatan yang adalah musuh besar dari umat Allah selama periode pembuangan. Tetapi Edom dan Bozra bisa juga mewakilkan bangsa-bangsa lain yang turut memusuhi Yehuda. Nabi tidak menyerukan umat untuk memerangi mereka, tetapi pengharapan kuat yang dimiliki oleh Nabi bahwa Allah sendiri yang akan berperang bagi umatnya untuk mendatangkan kepulihan. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui firman Tuhan ini saya mau mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan akan dua hal. Yang pertama, gambaran pembalasan atau peperangan kepada Edom yang melakukan apa yang jahat, memerangi umat Allah, mau menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak pernah menutup mata dengan yang namanya kejahatan. Ia membenci kejahatan, bahkan akan berperang sendiri untuk memusnahkan, menghentikan kejahatan. Kepada kita diingatkan pada saat ini melalui firman Tuhan ini pada bagian pertama, bahwa saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bisa saja dalam kita menjalani kehidupan ini kita melakukan apa yang jahat di hadapan Allah, jahat kepada sesama, melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah.
Dan bisa saja ada orang yang dalam diam teraniaya, tertindas karena perbuatan jahat yang kita lakukan. Dan mungkin saja ada yang merasa, dan cukup banyak bisa saja, yang merasa baik-baik saja bersembunyi di balik kejahatan yang dilakukan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan saat keadilan dan pembalasan dilakukan oleh Allah mengingatkan kepada kita untuk waspada dan jangan merasa baik-baik saja bersembunyi di balik kejahatan kita. Saudaraku, saya diingatkan akan sebuah kalimat yang mengatakan, saat doa orang yang teraniaya dengan tidak bersalah dinaikkan kepada Tuhan, bahkan dalam doa itu orang yang teraniaya naik banding kepada Allah untuk menyampaikan perihal ketertindasan dan keteraniayaan yang dilakukan oleh manusia yang lain, itu akan sampai kepada Allah. Allah sendiri yang akan bertindak untuk memulihkan kehidupan. Allah sendiri yang akan melakukan pembalasan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, janganlah pernah memakai berkat yang dipercayakan oleh Tuhan, baik melewati kedudukan, kuasa, melewati kelebihan dalam setiap harta yang kita miliki, untuk melakukan apa yang jahat. Ketika kita merasa lebih daripada orang lain, ketika kita mungkin memiliki pemikiran bahwa mumpung berkuasa, mumpung memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan orang lain, ketika orang lain kita anggap lebih lemah di bawah kita, justru bukannya menolong, memperlengkapi mereka, malahan kita mempergunakan apa yang menjadi berkat Tuhan itu untuk menindas orang-orang yang lebih lemah. Saudara-saudariku yang terkasih, firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, hati-hati. Tidak ada kejahatan yang bisa berubah menjadi sesuatu yang abu-abu. Yang jahat tetaplah yang jahat, yang hitam tetaplah hitam di hadapan Tuhan. Dan Allah kita tidak pernah berkenan kepada yang namanya kejahatan. Dan yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau pada saat ini kita mungkin memiliki gambaran sebagai umat Allah, umat Yehuda yang dalam penderitaan kepembuangan dan juga yang mendapatkan kejahatan dari bangsa-bangsa yang lain, dan khususnya seperti gambaran Edom, Bozra tadi. Firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita dan memberikan pengharapan yang kuat kepada kita. Jikalau pada saat ini kita tengah mengalami penderitaan, keteraniayaan dari kejahatan manusia yang lain yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bukan tugas kita untuk melakukan pembalasan, tetapi kita bawa di dalam doa setiap keteraniayaan, setiap luka hati, kekecewaan, bawa di dalam doa, sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi keluhan kita. Kita percaya bahwa Allah kita sekali lagi tidak pernah menutup mata terhadap apa yang jahat. Dia akan bertindak dalam caranya untuk memulihkan kehidupan kita, untuk menjawab doa dan permohonan kita. Bahkan kuasa Allah yang Maha Pengasih itu akan memberikan kepada kita kelegaan dan kemampuan untuk boleh berdamai dengan keadaan. Dia sendiri yang akan bertindak dalam caranya untuk memulihkan kehidupan kita, menerima setiap doa dan permohonan kita dalam kasih, penyertaan, dan juga kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam penderitaan dan keteraniayaan itu, jangan kita melakukan pembalasan, tetapi bawa dalam doa, doa orang benar, doa orang yang teraniaya, yang tanpa ditemukan kesalahan kepadanya akan diterima oleh Tuhan, dan Tuhan yang akan memberikan kepada kita jalan untuk keluar, dipulihkan. Bahkan saudara-saudariku yang terkasih, Allah sendiri yang akan membalaskan kejahatan itu dengan apa yang menjadi tindakan dari Allah sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus menguatkan kita untuk tetap setia dalam pengharapan pada Allah sebagai Tuhan dalam hidup kita. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak kita untuk satu dalam doa, kita naikkan doa syafaat kita. Tetapi di sini dalam doa syafaat ini, saya akan mengajak kita berdoa bersama. Saya akan menyebutkan poin-poin doa yang akan kita naikkan, dan silakan Bapak Ibu yang terkasih berdoa masing-masing di dalam hati, dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Saat ini mari kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita menaikkan ungkapan syukur kita untuk setiap kebaikan Tuhan yang selalu ada atas hidup kita. Dan secara khusus kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang saat ini sudah diperhadapkan bagi kita. Baik firman yang telah menegur dan mengingatkan kita, ataupun firman yang saat ini sudah memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi setiap hal yang ada dalam hidup kita. Memberikan kekuatan, keteguhan, memberikan semangat kepada kita. Bersyukurlah untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Saya juga mengajak kita bersama-sama pada saat ini untuk datang ke hadapan Tuhan dengan membawa setiap kelemahan kita, memohon pengampunan yang datang dari Tuhan untuk setiap hal yang telah kita lakukan yang bersalah dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baik kesalahan yang kita telah lakukan melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. Mungkin ada tindakan kita yang telah menyakiti orang lain, baik yang kita sadari maupun yang telah tidak kita sadari. Mintalah pengampunan dari Tuhan. Mohon kepada Tuhan untuk memberikan pengasihan dan juga pengampunan agar kita tetap bisa melanjutkan perjalanan hidup kita. Mintalah kepada Tuhan. Saat ini kita juga meminta kepada Tuhan, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan seluruh aktivitas dan kegiatan kita pada hari ini. Tentu kita memiliki harapan dan perencanaan untuk satu hari ini. Kita akan bekerja, kita akan melayani, kita akan melaksanakan berbagai macam hal sepanjang hari ini. Kalau hanya mengandalkan kekuatan kita yang terbatas, kita tidak mampu melakukan dan melaksanakan segala sesuatunya dengan baik dan benar. Oleh karena itu, mintalah kekuatan dan pertolongan yang datang dari Tuhan, mintalah kesehatan, mintalah hikmat yang datang dari Tuhan, agar apa yang kita laksanakan pada hari ini boleh baik sekaligus benar, sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan, dan kita boleh menikmati berkat Tuhan dalam setiap kebaikannya, baik melewati setiap usaha pekerjaan kita, dalam setiap usaha keras kita, dalam mewujudkan segala harapan dan perencanaan dalam hidup kita. Mintalah kepada Tuhan juga untuk memberkati rumah tangga dan keluarga kita, agar rumah tangga dan keluarga kita tetap boleh menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, boleh rukun, boleh harmonis, cinta kasih antar setiap anggota keluarga itu yang boleh ada. Mintalah juga kepada Tuhan untuk boleh melindungi, menyertai orang-orang yang kita kasih dalam kehidupan kita, baik yang dekat maupun jauh dari kita. Tuhan yang akan senantiasa memberkati, melindungi orang-orang yang kita kasihi di bawah naungan penyertaannya. Mari kita juga mendukung di dalam doa kita untuk penata layanan pekabaran Injil yang dilakukan di seluruh wilayah di muka bumi ini. Setiap orang-orang yang telah memberikan dirinya untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengabarkan Injil Kerajaan Tuhan, biarlah diberkati Tuhan. Secara khusus bahwa dalam doa pelayanan yang dilakukan dalam kawasan Resort GKE Puruk Cahu ini, bahwa dalam doa setiap jemaat-jemaat baik yang kecil maupun yang besar di seluruh pelayanan kawasan Resort GKE Puruk Cahu, orang-orang yang melayani di dalamnya, setiap jemaat Tuhan, setiap keluarga, setiap pribadi,
Dukung dalam doa agar mereka tetap beroleh kekuatan, ada kesatuan hati dalam kebersamaan untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Secara khusus, mari berdoa saudara-saudariku yang terkasih untuk saudara kita yang ada di jemaat Ika Jorih Makunjung. Topang mereka dalam doa agar saudara-saudari kita di sana boleh bertumbuh dalam kebersamaan. Mereka boleh menikmati setiap berkat dan kebaikan Tuhan yang terus ada dalam kehidupan mereka. Bawa dalam doa bagi saudara-saudari kita yang ada di Makunjung. Demikian pula, mari kita mau serahkan segala harapan dan perencanaan kita. Serahkan juga setiap pergumulan apapun itu bentuknya yang mungkin ada atas hidup kita saat ini. Bawa kepada Tuhan, sampaikan kepada Yesus setiap keluh kesahmu, setiap hal yang menjadi harapanmu dalam kehidupanmu. Mari saudara-saudariku yang terkasih, kita masuki satu hari ini dengan pengharapan bahwa kita tidak pernah sendiri. Tuhan yang mengasihi kita akan memberikan kekuatan, pertolongan, penyertaan, sehingga satu hari ini hidup kita akan diisi oleh damai sejahtera Kristus. Penyertaannya akan memberkati kehidupan kita. Kita bawa setiap doa permohonan kita pada saat ini di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengajar berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.